Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha min a'zamin ni'am ba'da ni'matis syahwati wal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Bapak Ketua Camatan Gunung Sari yang sangat dihormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Lingkungan Mendega Utara atau yang wakili, Bapak Kepala Dusun Kepala Indah, para Ketua RT, Al-Mukarramun, para Tuan Guru, para Ustaz, Bapak-Bapak, segenap saksi yang terhormat, kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini, dan begitu juga kepada para keluarga besar daripada kedua mempelai yang telah mengiringi kebahagiaan kedua mempelai. Mudah-mudahan kebahagiaan ini abadi, yang berawal dari sebuah akad ijab kabul antara wali dengan mempelai lagi, lalu akan berlanjut terus sampai masuk surga. Karena Rasul bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfil akhir. Siapa saja yang melangsungkan akad nikah, maka hampir, karena ini takrib, hampir sempurna setengah agamanya, berarti hampir belum sempurna. Falyattaqillaha fi nisfil akhir, hendaklah dia takwa kepada Allah pada setengah yang berikutnya. Ini mengandung sebuah arti bahwa nikah itu merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa, sampai diklaim oleh Rasulullah SAW menjadi setengah agama. Tinggal nanti setengah yang lain disempurnakan dengan bertakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang laki-laki sebagai suami, yang perempuan sebagai istri. Di sini adalah merupakan perpaduan antara seorang imam dan seorang makmum yang nanti akan melahirkan makmum-makmum lain. Makmum harus pandai untuk mengawasi sang imam. Apabila imam mengalami keliruan, maka makmum menegur. Kalau 3 kali imam tidak bisa ditegur, maka makmum boleh mubarakah. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjadi imam yang baik untuk memimpin makmumnya. Ini adalah konsekuensi daripada seorang imam. Dia harus siap untuk mendapatkan teguran-teguran daripada makmum, tetapi tetap wajib menggunakan etika. Ya, kalau boleh, bahwa seorang makmum itu adalah bagikan rakyat yang dipimpin. Rakyat sebenarnya tidak boleh melakukan teguran, apalagi kritikan. Yang boleh adalah mengajukan sebuah usulan. Itu sebabnya maka kalau seorang perempuan diibaratkan sebagai rakyat yang paling utama dari seorang pemimpin, maka ketika sang pemimpin itu keliru, maka rakyat menyampaikan sebuah usulan, bukan kritikan, apalagi saran, apalagi perintah. Jadi usulan untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, itulah sebabnya ketika pada satu saat Rasulullah SAW dilapori oleh para sahabat dari kaum Ansor, karena beliau juga sebenarnya darah kaum Ansor, karena balutnya yang perempuan adalah dari Ansor, orang Madinah asli. Keluarga Ansor itu melapor kepada Rasulullah SAW tentang perilaku seekor unta. Sebelumnya seekor unta dilaporkan oleh sahabat Ansor bahwa unta ini
biasa dipergunakan untuk mengangkut air buat kebutuhan makan atau minum, mencuci pakaian, bahkan untuk mengairi tanam-tanaman. Tapi begitu onta ini mendekat di sumur tersebut, dia selalu membalikkan punggungnya dan tidak mau mengangkut air-air tersebut. Lalu dia lari masuk kandang. Maka para sahabat Ansor itu melapor pada Rasulullah SAW. Rasulullah pun datang mendekati itu unta. Rasulullah dilarang oleh para keluarganya, jangan Rasulullah, ini sudah bagikan anjing, dia suka menggigit, kata daripada sahabat Ansor. Tetapi Rasulullah dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan terganggu oleh itu si unta. Akhirnya Rasulullah menatap itu unta itu pun menatap Rasulullah. Langsung unta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW. Ketika para sahabat Ansor itu melihat unta itu sujud di hadapan Rasulullah SAW, maka sahabat itu mengatakan, ini seekor unta, hewan yang tak berakal, tak bisa bertutur, tiba-tiba sujud di hadapan Rasulullah. Alangkah bagusnya kami ya Rasulullah, umat engkau yang berakal ini, yang punya naluri, punya selera, punya akal, yang punya pikiran, lebih pantas bersujud kepada engkau, kata sahabat para Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Jangan. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, lau umirtu an amuran nasa ayyasjuda lin nasi la amartu nisaa ayyasjudna li azwajihinna. Seandainya saya ini diperintahkan untuk memerintah orang lain sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya yang paling pertama kali saya suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Lalu Rasulullah lanjutkan, seandainya seorang suami itu memiliki penyakit kulit, dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kakinya penuh dengan darah, penuh dengan nanah, semua kulitnya penuh dengan luka-luka. Lalu si istri itu menjilati semua darah dan nanah itu, yang dari ujung rambutnya sampai ujung kuku kaki, sampai badan daripada suami yang bersih daripada darah dan nanah. Belum seorang istri dikatakan melaksanakan kewajibannya kepada seorang suami. Itu kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besar kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk memperlakukan istrinya secara semena-mena. Justru disitulah seorang suami wajib bersyukur. Diberitahukan hal itu oleh Rasulullah SAW adalah bukan untuk menjadi alasannya memperlakukan istri secara semena-mena, mau mengintervensi istrinya, eksploitasi dan lain sebagainya, tetapi justru dia bersyukur dijadikan memiliki posisi yang begitu mulia di hadapan seorang istri. Supaya gimana? Supaya dia itu memuliakan istrinya. Karena tanpa adanya pemuliaan daripada suami, seorang perempuan akan bisa masuk surga. Ketika Rasulullah kembali Isra Mi'raj, kemudian pagi-pagi dijenguk oleh putrinya Fatimah. Lalu Rasulullah menangis. Ditanya oleh Fatimah, kenapa ayahanda menangis? Gimana tidak menangis? Dia bilang, saya dibawa pada waktu Isra Mi'raj tadi masuk melihat keadaan dalam surga. Ternyata saya lihat bahwa penghuni surga itu kebanyakannya perempuan. Jadi jangan takut ibu-ibu, lebih banyak perempuan masuk surga daripada masuk neraka. Nah itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan laki-laki sebenarnya. Karena nanti seorang laki-laki akan beristri 12.500 orang. 12.500 orang. Itu menunjukkan bahwa jauh 2.500 orang perempuan masuk surga, satu laki-laki. Kalau masuk neraka ya memang banyak, tapi tidak sebanding dengan perempuan masuk surga. Yang 12.500 itu bagi menjadi 3, 8.000 adalah
para janda, berarti janda lebih banyak masuk surga dibanding dengan gadis. Oleh sebab itu jangan berkecil hati para janda, silakan menjanda saja sudah sampai meninggal dunia, supaya dengan alasan itu Allah, nah ini kasihani armalah namanya, asal armalah kalau mustahil fisabilillah. Maka tapi kalau memang para laki-laki pada kasih sayang, silakan nikahi para janda banyak sekali, supaya apa? Supaya terangkat martabatnya. Lalu 500 itu yang bidadari. Nah ini menunjukkan bahwa banyak perempuan masuk neraka, membuat Rasulullah jadi sedih. Karena apa? Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anitum, artinya selalu merasa sulit, susah, berat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Satu saja rasa sakit yang dirasakan oleh umat, Rasulullah merasakannya 100. Maka ketika dia melihat banyak orang masuk neraka daripada perempuan, pantas dia menangis. Lalu ditanya apa sebabnya Rasulullah? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah li'annahunna yakfurnal asyir. Karena mereka itu sebabnya yakfurnal asyir. Mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Nah ini adalah seringkali yang menyebabkan terjadinya retak rumah tangga adalah karena tuntutan seorang istri yang tidak sesuai dengan kemampuan suami. Itu boleh istri menuntut kepada suaminya apa yang dibutuhkan, tetapi hendaklah dia lihat bagaimana keadaan daripada suami. Nah disitulah pesan orang-orang tua kita, hati kesakit mai karena artinya hendak milih senang doang, jadi serinak semama. Lewat pun sedang yang pada senang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat pun pada susah-susah. Nah di saat susah itulah justru siapa yang merasakan lebih susah, maka yang merasa senang harus mengurangi rasa susah. Dan arti kalau suami susah karena tidak mendapatkan uang secukupnya, sang istri harus menghibur. Wajib hukumnya menghibur. Agar apa? Agar suaminya tidak panik dengan pencapaian uang yang sangat sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang susah lantaran tidak ada yang dipergunakan untuk diperas dan sebagainya, suami wajib memberikan hiburan kepada istrinya. Nah, dalam kaitan dengan inilah seorang istri pandai-pandai memanage keuangan yang diberikan oleh suaminya. Ketika diberikan oleh suaminya ya di 25.000 lah, jangan habiskan semuanya. Karena apa? Tidak selamanya sang suami itu mampu mencari uang. Kenapa? Karena betapa banyak contoh yang kita lihat ketika di saat rumah tangga membutuhkan banyak keuangan, tiba-tiba sang suami tak mampu untuk memenuhinya. Disitulah nanti sang istri mengeluarkan apa yang disimpan itu. Jadi pandai-pandailah menabung. Nah, supaya apa? Jika ada jangan dimakan, kata pepatah. Kalau tak ada baru dah dimakan. Artinya begitu kita memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang lain, maka jangan dimakan dulu, simpan. Kepandaian memanage keuangan ini adalah merupakan ajaran daripada Rasulullah SAW sendiri, sehingga tidak terjadi yang namanya tabzir, pemborosan. Ini mohon maaf, akhir-akhir ini kita lihat banyak kadang-kadang ibu menjadi habis persiapan keuangan yang diberikan oleh suami karena setiap minggu shopping ke epicentrum, ke mall-mall dan lain sebagainya. Kadang-kadang tempat hiburan. Lalu sekarang tempat hiburan itu semua ada, desa-desa wisata itu semuanya. Yang paling banyak adalah wisata kuliner untuk desa-desa yang ada di pinggir kali. Banyak pandai-pandai itu. Kadang-kadang sekali ke sana terus ingin terus tiap minggu. Dia tidak memikirkan uang ada atau tidak. Nah ini adalah merupakan salah satu daripada problem yang dihadapi oleh rumah tangga sekarang ini di saat kita merasakan kesulitan dalam bidang ekonomi. Maka kepandaian seorang istri sebagai manajemen rumah tangga adalah sangat-sangat dituntut. Kenapa? Karena jangan sampai kita kalah bersaing dengan
orang-orang yang tidak sama dengan kita, kepandaian mereka manage keuangan suaminya sangat luar biasa, sehingga pada saat-saat tertentu mereka baru memanfaatkannya. Karena apa? Karena di dalam rumah tangga ini adalah merupakan sebuah jihad. Yang jihad itu hanya tidak mau fisabilillah. Berjuanglah di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa dan raga. Seorang istri jihadnya adalah di rumah suami. Seorang suami adalah jihadnya adalah di lapangan. Jihad mencari keuangan untuk hidup rumah tangga. Dan yang perlu juga kalian ingatkan bahwa memang hidup ini, dunia ini adalah merupakan tempat kita diuji oleh Allah. Ketika kita dihadapkan oleh suatu ujian, jangan pernah berputus asa. Ini mohon maaf ya, mohon maaf kadang-kadang kita kalau melihat saudara-saudara kita meninggal dunia, kita betul secara kalori kemanusiaan kita bersedih. Tetapi kalau kita tahu hakikat dunia itu tempat si jenul mukminin kan, dunia si jenul mukminin wajan kafirin. Ketika meninggal dunia berarti dia keluar daripada penjara. Lalu kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita belum tahu sebenarnya hakikat daripada dunia itu tempat kesengsaraan. Tempat kesengsaraan, tempat orang sengsara. Nah, kalau dia meninggal dunia, dia sudah keluar dari kesengsaraan itu sungguhnya. Apalagi sudah ada kunci. Kita ini orang beriman, umat Muhammad SAW, dengan mengucapkan la ilaha illallah saja satu kali sudah bebas daripada kesulitan dalam barzakh. Sementara di dunia ini mungkin 1.000.000 kali kita mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu kita terlepas daripada sijnul mu'minin. Sijnul mu'minin itu nanti kita keluar daripada dunia ini baru kita bebas daripada sijnul mu'minin tersebut. Tapi ketika kita mati, nah padahal yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi, kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Kenapa kita sedih kepada orang yang kembali kepada Allah? Itu hanya karena kebiasaan lalu kemanusiaan. Padahal kalau orang yang beriman, kata Sesi Jenar, meninggal dunianya itulah bagikan orang yang sedang malam pertama. Lalu kenapa kita sedih kepada orang yang malam pertama? Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat kematian dan kita tidak tahu hakikat kehidupan. Maka sesungguhnya nikah ini merupakan pembelajaran daripada kelanjutan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika nanti kita melahirkan banyak manusia, itulah sesungguhnya kita sudah menemukan yang namanya hakikat hidup. Kalau ini, sehingga dengan demikian nikah ini merupakan salah satu jenjang kehidupan kita. Jadi episode kehidupan kita ini sudah terlewatkan beberapa episode. Sekarang anak kita Haji Ahmad Pawas dengan Maya sudah mulai memasuki episode baru, dan nanti akan terus berapa ribu episode. Sesudah itu barulah sampai kepada Allah. Karena kita semuanya berjalan menuju Allah, ini berjalan menuju Allah, jalan menuju Allah. Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara sidang kita yang terhormat, ketika kita berada di sijnul mu'minin ini, maka apapun alasan kita, jangan sampai terborgol oleh kehidupan penjara dunia ini. Dalam arti kita harus atasi dia. Bagaimana cara mengatasinya? Allah sudah memberikan konsep cara mengatasinya. Dekat kepadaku, kata Allah, jangan kau jauh kepadaku. Karena hakikatnya ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, Allah menginginkan kita dekat kepada Dia. Dia menginginkan kita dekat. Selama kita jauh daripada Allah, dan kita akan disabotase oleh musuh-musuh Allah. Semakin kita semakin jauh dari Allah, semakin merana kehidupan kita, semakin merana, semakin susah. Tapi ketika kita dekat kepada Allah, maka apalagi ada harta yang jadi penunjang hidup ini. Tidak ada harta pun kita akan tetap bahagia karena kita dekat dengan Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, jangankan hanya uang 1 juta sehari, sebeliar saja sehari tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kalaupun kita bahagia, itu sifatnya fiksi, tidak sejati. Oleh sebab itu dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan ujian yang namanya kesulitan mendapatkan keuangan, jangan jauh dari Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Tinggal nanti Allah akan berikan petunjuk, kamu harus jalan ini.
Dan yang terakhir, bahwa nikah ini adalah merupakan pintu daripada rezeki. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, man aradal ghina falyatazawwaj. Siapa saja yang ingin kaya silakan nikah. Kalau sudah nikah satu kali belum kaya, tambah lagi jadi 2 kali. Kalau 2 kali belum juga tambah jadi 3. Kalau 3 juga belum kaya, tambah mungkin ke 4 nanti dia menjadi kaya. Tapi kalau sudah 4 tidak kaya-kaya, sudah ditakdirkan melarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pintu rezeki, ya. Makanya dikatakan tazawwaju nisaa fa innahu ya'tina bil mal. Nikahlah bersama perempuan karena mereka itu sungguhnya datang ke rumah suaminya membawa harta. Walaupun tadi Maya menetapkan mas kawin jadi mas kawin tidak diminta ya, mohon maaf Pak Buat, dan tidak ditetapkan. Karena apa? Mas kawin hak daripada istri, bukan hak laki-laki. Waktu siapa ditetapkan, jadi kan tidak minta. Berapapun yang ditetapkan oleh seorang istri wajib dipenuhi oleh suami. Kalau tidak dipenuhi, maka nanti menjadi utang. Siapa saja yang meninggal dunia berutang mas kawin kepada istrinya dan istrinya belum dinikahinya, maka nanti tidak akan dikumpulkan bersama para pelacur, kata Rasulullah SAW. Dia nanti keberatan. Kenapa ya Allah dikumpulkan bersama pelacur? Padahal saya dinikahkan di hadapan para ulama di masjid di keadaan di musala atau dari Jumat pada bulan yang mulia. Tapi kenapa dengan pelacur? Ingat enggak, kamu belum berikan mas kawin kepada istrimu. Dan istrimu tidak memberikan kau sedekah. Itu sebabnya Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kalau saya tidak dianggap mengumbar fitnah, niscaya saya akan wajibkan seorang istri yang menyedekahkan mas kawin kepada suaminya masuk surga tanpa hisab, kata Umar bin Khattab. Begitu mulianya yang namanya mas kawin. Jadi kalau seorang istri menyedekahi mas kawin kepada suaminya, itu sedekah yang luar biasa, bisa menjadi kunci surga yang kita pegang tanpa diketahui malaikat, sudah masuk dalam surga. Nah inilah sebagai iringan daripada acara pernikahan anak kita Haji Ahmad Fawaz dengan Maya. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suami istri yang segera mampu membantu menjaga sakinah mawaddah warahmah dan diramaikan dan kelahiran putra putri yang menjadi kebanggaan mereka berdua, kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, bahkan kebanggaan Muhammad SAW dari umat. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.